Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, memberikan dulu kita berdoa. Nah, kalau begitu, siapa yang akan memimpin doanya? Siapa yang sudah menjawab dia? Ya, silakan. Boleh? Akan berdiri. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for today. Give to us our study. Bless us to be smart and wise. Bless also our teacher and our parents. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Nah, jadi kita telah selesai berdoa. Nah, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah anybody present today? Yes. Okay. Now all the students are present today. Nah, jadi materi kita yang pertama yang hari ini akan kita bahas yaitu mengenai descriptive text. Apakah kalian tahu apa itu descriptive text? Nah, apakah kalian pernah mendeskripsikan seseorang? Apa yang kalian bisa deskripsikan dari seseorang itu? Nah, baik itu secara fisik ataupun kebiasaannya. Jadi kalau kita mendeskripsikan seseorang itu, kita bisa dari fisiknya ataupun kebiasaannya dan juga apanya lagi, ada lagi selain dari situ sifatnya. Nah, jadi yang namanya descriptive text itu kalau di dalam bahasa Indonesia apa? Deskripsi. Ya, jadi itu berlaku untuk benda, untuk siapa lagi? Orang, hewan, ataupun tempat. Adapun dengan kita mempelajari teks deskriptif ini agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Apakah tujuan daripada pembelajaran teks deskriptif ini? Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik itu mampu mengidentifikasi describing people dengan baik dan sesuai dengan konteks high order thinking skill yang disingkat menjadi dan yang kedua juga dengan konteks TPSCK yaitu yang disingkat menjadi TPS ya. Di situ apa itu host? Di mana siswa diharapkan mampu berpikir dan juga teksnya itu dengan menggunakan teknologi, terus juga ada pedagogi dan juga yang kedua tujuan daripada pembelajaran ini adalah menganalisis impact dan rinci pada short spoken conversation. Apa itu short spoken conversation? Yaitu percakapan. Yang ketiga adalah menampilkan short spoken conversation tentang describing classmate dengan baik dan sesuai dengan konteks berbasis host and prefix. Nah, di sini adalah teks deskriptif adalah suatu teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang ataupun benda ataupun tempat dan juga sebuah fenomena. Apa itu fenomena? Jadi bisa diidentifikasi. Terus juga selanjutnya di sini ada struktur daripada teks deskriptif itu. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi memperkenalkan objek ataupun fenomena yang akan dideskripsikan, apa itu bendanya, apa ataupun fenomenanya. Yang kedua adalah deskripsi utama. Di sini memberikan gambaran secara detail tentang objek ataupun fenomena, ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apakah yang termasuk ke dalam kesimpulan itu? Yaitu keseluruhan deskripsi dan memberikan penekanan pada informasi. Terus yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi.
Yang pertama adalah spesifik, terus yang kedua adalah subjektif, yang ketiga adalah deskriptif, penulis tentang objek ataupun fenomena yang dideskripsikan sesuatu objek tersebut. Yang kedua adalah memikat pembaca dengan menggunakan bahasa yang menarik dan imajinatif untuk memikat perhatian pembaca, dan yang ketiga adalah menjelaskan karakteristik dari suatu benda tersebut. Terus selanjutnya di sini juga ada contoh-contoh teks deskriptif. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris ini ada historical building yang artinya itu adalah gedung yang bersejarah. Sudah, sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok agar kita masuk ke dalam permasalahan mengenai teks deskriptif ini. Oke, silakan buat peserta didik kami agar segera membagi kelompok. Setiap kelompok berisi 6 peserta didik dan dibagi dalam 5 kelompok. Ayo silakan. Diperhatikan LKPD-nya dan silakan dibaca petunjuk-petunjuk yang akan kalian lakukan di dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Sudah? Apakah sudah bisa memahami? Sudah bisa dikerjakan LKPD-nya? Oke, silakan bekerja. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Berdasarkan gambar. Ayo silakan Jepta. Untuk soal nomor 1, di nomor 1 ditanyakan what picture is it? Setelah kami berdiskusi, in this picture there is a family photo which consists of 6 people, namely father, mother, children, grandfather, and grandmother. We can see how harmonious they are in this picture. Okay, harmonious family. Because they are happy in the picture. Mereka kelihatan tersenyum di dalam gambar, berarti kita bisa mengasumsikan mereka adalah keluarga bahagia ya. Oke, number 2. How about your family members? Wants to answer? How about your family members? In my family, we have 4 members. That is my father, my mother, me, and I also have one brother that name is Wani. So in our family, we have 4 members, and I am the first child of my parents. Okay. Very good, your family. Number 3. What do they look like? Seperti apakah mereka? In picture number 3, we can see they look very happy, always smiling, and they also love each other. Love each other, okay? Good family. Okay, we continue part of 2.
Kalian tadi sudah melihat videonya. Dan dari kelompok 1, Bibla, silakan. The question is what does your wife Deng 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 John? The answer is look like. Okay. What does your wife look like, John? Terus yang nomor 2. Apa? Yang kira-kira bersedia yang dapat menjawab. She has really learned earning. Does your books she is tall and thin? How about your husband? She has curly white hair and she black glasses. She has a small tattoo and he writes. How about your boss? His answer is wears. Ya, has curly white hair and silver yang memakai kacamata. Terus selanjutnya lihat nomor 5. Apakah yang bersedia? Wants to try? Answer number 5. Ayo, jangan mau kalah dari teman-temannya. Oke, silakan. He is correct in answering. He is very friendship. She is a correct answer. Okay, is usually clean. Sebenarnya semua about dia mempunyai baik ya. Oke, number 6, nomor 6. Siapa yang bersedia menjawab? It's quite short. Lumayan pendek ya. Lumayan pendek. Dia mempunyai apa itu ya? Jenggot ini. Apa itu bel? Jenggot. Atau kumis ya? Kumis. Kumis ya? Botak, ya. Dia botak dan mempunyai apa? Silahkan, yang kuat suaranya ya. He is white, short, and stocky. Oke. Terus nomor 7. Silahkan. Number 1. What does George Hopkins look like? The answer is B. He is really tall. Really? Okay, number 2, according to Samantha. Jordi Samantha when the Tony first met him. D. At a Christmas party. Okay, number 3. What is wife's name? Okay. What is his wife's name? My name is Jessica. Number 4. What does Jessica look like? Okay. What does Jessica look like? Answer is B. She has long blonde hair. She has long blonde hair. Now, let's speak with Jessica. Tony last speak with Jessica is the answer is A. At Bill's birthday party. Bisa kalian gambarkan mengenai physical appearance, penampilan fisik, kan? Thank you for the opportunity you have given us. We are from 2. Want to say something about Tina, like her personality, looks, her habits, and her favorite things. 1. About looks Dina. Dina has short black hair. Dina has a tall body shape. She has beautiful brown eyes with decorate curly eyelash. And Dina has olive skin. And the next, I will tell you about Dina's personality. Dina is a girl with a good personality, possesses qualities such friendly, honest, always help other people, and disciplines. But when her
mood in bad situation, she will be a grumpy girl. But overall, Dina still a good girl with a good attitude and good personality. Dina has some good and bad habits. His good habits are that she likes cleaning, reading books in the library, and diligently doing her homework. Okay, I like your hobby. Dina's bad habits is that she often comes late to school and she also forgetful. Things that Dina likes. First of all, we have talked about her favorite fruits. She likes everything fruits except durian. Flavor she likes is vanilla and strawberry. And Dina's hobbies is swimming, jogging, and thinking about K-pop like Hyunjin. There are a lot about Dina's information that we can describe, such as Dina's look like, Dina's personality, and Dina's habit. Also, Dina's favorite things. At the end, thank you for attention all. Bisa kau mendeskripsikan dirimu sendiri, Ibra? No? No? I can describe too much. I just can describe a little about myself. I not have a good personality. Because I'm not a good boy. I'm not really a good boy and not like a smart boy. Okay. And Apa yang bisa kau ceritakan atau kau gambarkan tentang dirimu sendiri? Fisikmu atau boleh. Yang bisa saya deskripsikan dari diri saya adalah saya adalah saya adalah anak laki-laki yang berumur 16 tahun dan ciri fisik saya adalah bukan ciri fisik yang memiliki ciri fisik yang berbeda pada umumnya. Contoh seperti rambut saya. Rambut saya bukan rambut yang lurus, tetapi rambut yang ikal. Dan saya memiliki kulit sawo matang. Dan hobi saya adalah memancing. Dan saya bukanlah anak yang pintar, tetapi bisa menjawab apa yang dipertanyakan guru kepada saya. Dan saya bukanlah anak yang baik. Apa yang boleh? Kamu seorang laki-laki diharapkan dan mampu menjadi anak good boy, good student. Okay? Now you are in the school. Okay? We will tell you the description of the friends. Namely Vera. She is tall and has and strikingly face a body, and Vera also with a beautiful face in the someone who family and sleep. Only that? Okay, thank you. Kelompok 3. On this question, we make a dialogue describing someone. Linda is your sister, isn't she? Yes, Gita, she is my sister. Good. I saw her when she was walking towards your house yesterday. Really? It is great that you can recognize my sister. How does your sister look like? Linda is a chubby girl. She has a straight long hair. She wear glasses. When she smiles, she has 2 dimples on her cheeks. Is she good at school? Yes, very. Ari is our model student. He is so smart, humble, and friendly. Great. Semua kelompok telah mempresentasikan
hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya akan mengumpulkan semua hasil pekerjaan kalian, dimulai dari kelompok 1 agar segera mengantarkan yang terkaya akan segera mengantarkan hasil pekerjaannya. Kelompok dalam mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Tanggapan? Ayo silakan. Terima kasih telah memberikan waktu dan tempat untuk mengomentari suatu kelompok yang telah dibikin oleh guru. Nah, saya akan mengomentari kelompok 1, yaitu tentang pekerjaan mereka tadi. Mereka telah bekerjasama yang dimana mereka telah melakukan suatu pekerjaan, yaitu tentang deskripsi teks. Mereka telah bekerjasama di situ, telah menciptakan suatu jawaban yang dimana telah memuaskan guru. Saya juga mengomentari dari suatu perkataan mereka tadi, ada perkataan yang tidak lengkap dari suatu perkataan mereka. Cuma saya sampaikan, terima kasih. Oke, ada lagi dari kelompok lain? Oke, tidak ada lagi. Nah, berdasarkan penilaian saya terhadap lomba kerja yang telah kalian lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa seluruh kelas ini sudah dapat mendeskripsikan baik itu tentang benda ataupun itu fenomena ataupun itu orang ataupun itu jadi berdasarkan penilaian saya akan memberikan tepuk tangan buat seluruh siswa atau peserta didik yang telah mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan bagi saya hasilnya sangat memuaskan. Oke, saya berikan tepuk tangan. Selanjutnya, hasil dari kesimpulan pembelajaran kita mengenai teks deskriptif ini adalah bahwa kita sudah mampu mendeskripsikan baik itu orang, benda, tempat, dan fenomena. Jadi harapan saya untuk kedepannya, ketika itu berganti dari suatu benda ke benda lain, tempat ke tempat lain, kalian sudah bisa mendeskripsikan. Tetapi yang pasti bahwasanya teks deskripsi ini hanya berlaku untuk suatu benda ataupun tempat tertentu. Dalam arti kata dia secara khusus, spesifik ya. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan secara keseluruhan. Yang kita bisa deskripsikan itu hanyalah objek tertentu, partikular, objek-objek tertentu ya. Nah, jadi sampai di sini materi kita mengenai teks deskriptif ataupun deskriptif teks. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai
naratif teks. Oke? Sebelum kita akhiri pertemuan kita akan menutupnya dengan doa. Oke, kira-kira siapa yang bersedia untuk menutup pertemuan ini? Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama dalam doa. Oleh Bapa kami bertakwa tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami panjatkan atas sekalian hati Bapa, Engkau masih menyertai kami dengan anugerah yang berlimpah dari hari lampau dan pada saat ini. Bapa, kami setelah selesai pembelajaran kami, Engkau memberkati pembelajaran kami hari ini Bapa, agar dapat menjadi bekal kami di kemudian hari. Bapa, dengan guru kami Bapa, dan Engkau memberikan beliau kesabaran serta ketabahan agar dapat mendidik kami dengan baik untuk ke depan harinya. Bapak, dari doa dan permohonan kami melalui perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Oke, selamat siang. Siang.